Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah: A. Memberikan reward bagi yang berprestasi. B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi. C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. E. Menjelaskan materi dan memberi contoh soal yang banyak. Nah, dari sini soalnya itu kata kuncinya adalah memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang dipelajari. Maka yang lebih tepat adalah memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor selanjutnya, diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah: A. Diketahui A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15. Tentukan A iris B. B. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 20 siswa senang bermain bola voli dan 6 siswa senang berenang. 5 orang siswa senang bermain voli dan renang. Berapa banyaknya siswa yang tidak senang bermain voli maupun renang? C. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan 4 bilangan prima yang pertama. Tentukan A gabung B. D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang. Gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. E. Diketahui A adalah himpunan bilangan real yang lebih dari 3 dan kurang dari 10. Tentukan banyaknya anggota A. Nah, dari kelima option ini yang menunjukkan relasi antar himpunan yaitu yang D. Tugaskan adalah gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang. Untuk yang A itu ini yang lebih ke mencari banyaknya anggota himpunan atau kardinalitas himpunan. Yang B juga banyaknya anggota himpunan. Yang C juga sama. Ini juga yang B bukan, yang C bukan. Yang E juga menanyakan tentang banyaknya anggota. Maka jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, dari soal-soal di bawah ini manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Nah, dari kelima soal dari option ini yang paling tepat untuk mengukur konsep dari persegi panjang tersebut adalah diberikan contoh-contoh bangun datar dan kita dapat membedakan yang mana merupakan bangun persegi panjang dan memberikan sedikit alasannya. Nah, untuk yang lain itu kurang tepat untuk mengukur konsep persegi panjang. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 13, dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A tambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah: A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. Dan di sini ada
yang mengilustrasikan jumlahan dari 2 buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kecil itu masih kurang tepat, maka yang A ini belum benar. Yang B, meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Nah, di sini jelas siswa itu masih keliru dalam menentukan variabel yang tepat. Jadi lebih tepatnya itu yang B. Yang C, meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. Nah, ini soal itu jelas kekeliruan siswa itu masih dalam menentukan variabelnya, jadi bukan. Yang D, memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. Ini malah membuat siswa semakin bingung. Yang E, memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Ini belum tepat. Jadi jawabannya adalah B. 14. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah paham dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. Nah, di sini siswa masih bingung menggunakan yang mana rumus masalah kombinasi dan yang mana yang merupakan masalah permutasi. Nah, yang ini masih kurang tepat. Yang B, memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. Ini juga masih kurang tepat. Yang C, memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Ini lebih tepat dan lebih cocok karena siswa di sini masih salah dalam menentukan apakah itu masalah kombinasi atau masalah permutasi. Yang D, membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. Nah, di sini yang harus kita tuntaskan dulu adalah siswa itu dapat memahami yang mana masalah yang berhubungan dengan kombinasi dan permutasi. Baru kita bisa melanjutkan ke rumusnya. Ini kurang tepat. Yang E, memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Ini juga kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Selanjutnya, dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah menerapkan pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika. Jadi tujuan diterapkannya PTK adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, yang mana pembelajarannya adalah siswa kurang aktif. Jadi untuk memperbaikinya dengan menggunakan PTK, yaitu lebih tepatnya adalah meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Jawabannya yang tepat adalah A. Selanjutnya diketahui judul PTK, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMPN 1 Salatiga. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah, dari judul PTK itu, yang pertama kita mendapatkan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis itu ada, problem based learning itu tidak ada, pengajuan masalah itu yaitu problem posing, dan pembelajaran matematika juga tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, 1 dan 3.